Distribusi dan evakuasi korban via udara masih terus dilakukan mengingat sejumlah lokasi masih terisolasi, saudara. Lalu bagaimana distribusi bantuan via udara ini dilakukan? Kita berbincang dengan Komandan Skadron 2 TNI Angkatan Udara, Letkol Penerbang Ari Wicaksono. Selamat petang, Mas Ari. Mas Ari. Selamat sore. Ya, selamat petang Mas Ari. Mas Ari, ini distribusi bantuan melalui udara ini masih jadi salah satu cara mengingat masih banyak lokasi yang terisolasi. Dengan menggunakan pesawat CN295 ini, bisa diceritakan seperti apa distribusi bantuan lewat udara ini dilakukan? Kita kan melaksanakan airdropping di bawah Satgas di bawah Kodam 1 dengan distribusi. Jadi kita ada satu CN295, satu C139 dengan satu untuk pesawat CN295 sendiri kita metodenya airdrop dengan sleeper. Jadi kita menggunakan 90 sampai 100 sleeper per pesawat baik di CN295 dan CN212. Kita perginya di ketinggian kurang lebih 500 sampai 1000 feet, kurang lebih ya 200 sampai 500 meter di atas pantai. Jadi itu tujuannya. Jadi banyak di daerah-daerah yang sudah dilihat sangat remote, sangat terpencil sehingga jalur distribusi makanannya terhenti karena akibat banjir. Oleh karena itu kita terjunkan menggunakan metode airdrop tersebut. Ya, dengan menggunakan metode airdrop begitu ya. Mas Ari, ini bisa digambarkan juga nih, secara awam kan kita juga ingin tahu begitu bagaimana akhirnya dari timnya Mas Ari ini memastikan betul-betul pada saat proses airdropping bantuan ini tepat jatuh di lokasi yang memang dibutuhkan oleh para warga. Sebenarnya sistem helibox tersebut pun sudah kita laksanakan, memang salah satu metode yang ada di Skadron kita. Kita punya cargo delivery system dengan metode seperti helibox. Nah, dilihat dari pimpinan, dilihat juga dari satuan pengawasan, untuk daerah-daerah terpencil tersebut lebih cocok dilaksanakan menggunakan helibox. Setelah kita mendapat koordinat daerah-daerah tersebut, seperti kemarin kita laksanakan di daerah Batu Arimo, daerah Tapanuli Utara, kita membawa 90 helibox, kita terjunkan dengan ketinggian tersebut yang setelah saya sampaikan sekitar 200 meter di atas permukaan tanah. Setelah kita identifikasi dengan possibility visual yang kita melihat daerah dropping zone tersebut, kita terjunkanlah itu. Dengan 3 run, masing-masing run itu kita 30 helibox, jadi total 90 helibox kita terjunkan. Berarti butuh perhitungan yang akurat begitu ya, sehingga pada saat diterjunkan bantuan helibox ini betul tepat jatuh di warga yang tengah menanti bantuan ini ya, Mas Ari ya? Betul. Oke. Kemudian memastikan bagaimana agar bantuan ini tidak rusak begitu pada saat jatuh, karena ini kan menggunakan airdrop. Ini ada cara khusus tidak? Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya kemampuan kita sendiri sudah dilatihkan, sudah pernah melaksanakan juga helibox tersebut penerjunannya. Jadi kita sudah tahu kemampuan helibox tersebut berapa kilo per boxnya. Jadi misalnya kita laksanakan ini dengan sistem helibox, itu maksimum dengan 5 kilogram. Dengan helibox yang sudah teruji, kita memastikannya itu, memastikannya ya kita terjunkan seperti normal biasa. Oke. Terus kita bisa nanti dari kru bawah yang ada di sana, personel TNI dari Satgas UT lainnya, nanti akan menginformasikan, oh ini ada koreksi ke depannya, mungkin penerjunannya di ketinggian segini, atau lebih cepat, lebih baik. Jadi ada revisi ke depannya gitu. Terakhir Mas Adi, ke depannya daerah mana lagi yang menjadi target untuk distribusi bantuan via udara ini? Sementara kita masih fokus ke daerah Tamiang untuk hari ini. Kemarin itu ke daerah Sibolga di utaranya. Kemungkinan besok masih di area Sibolga, baik di daerah utara maupun selatannya. Tapi untuk pastinya di Z-nya itu nanti akan diinformasikan dari Satgas UT. Kita nerima perintah saja, kita laksanakan sebaik mungkin. Demikian Mas.
Baik, berarti daerah tersebut masih terisolasi ya, sehingga bantuan hanya bisa diberikan lewat Betul, udara. betul. Terima kasih, Letkol Betul, Penerbang Mas. Ari Wicaksono, sukses terus untuk upaya ataupun misi damai udaranya. Terima kasih, Mas Ari. Letkol Penerbang Ari Wicaksono telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.